Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat Biman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, saya ingin mengajak sahabat Biman sekalian untuk merenungkan tentang hikmah nuzulul Quran, hikmah diturunkannya Al-Quran kepada kita di bulan Ramadan. Bagaimana seharusnya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai anugerah terbesar bagi manusia, kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada manusia. Dan ini digambarkan dengan singkat dan jelas di dalam suratul Rahman. Kita sudah sama-sama memahami bahwasanya surah Ar-Rahman menggambarkan tentang nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah sediakan dan anugerahkan kepada manusia dan jin. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia dan jin, yang pertama kali disebut itulah anugerah Allah yang terbesar. Yang disebut pertama kali adalah Al-Quranul Karim. Coba kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sadaqallahul azim. Setelah Allah menyebutkan asma'nya Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, maha penyayang, Allah menyebutkan nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada manusia dan jin, yaitu nikmat 'allamal Qur'an. Ya, nikmat bahwasanya Allah telah mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran merupakan kalamullah yang paling mulia dan paling agung. Allah menghidupkan hati manusia dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai cahaya, dan sebagai penyembuh. Dan manfaat-manfaat lain dari Al-Quranul Karim. Karena itu kita perlu menyikapi anugerah Allah yang besar ini dengan sikap yang benar. Sebagai seorang yang beriman, kita perlu menyikapi Al-Quran dengan benar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada kita yang ada di dalam suratul Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, haqqa tilawatih, mentilawahinya dengan tilawah yang benar. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Masya Allah, haqqut tilawah disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Haqqut tilawah adalah tilawah yang melibatkan 3 unsur dalam diri manusia secara aktif, sehingga menghasilkan motivasi amal yang besar sesuai dengan pesan ayat yang dibaca, yaitu keterlibatan lidah,
keterlibatan akal, dan keterlibatan qalbu. Masya Allah, inilah tilawah yang benar yang perlu kita fahami dengan baik. Nah, bagaimana agar kita memiliki tilawah yang benar, yang ada keterlibatan ketiga unsur itu? Yang pertama, kita berinteraksi dalam bentuk membacanya dengan tartil. Kemudian yang kedua, berinteraksi dalam bentuk memahami makna-maknanya. Kemudian yang ketiga, berinteraksi dalam bentuk menghayati kandungan maknanya dengan sepenuh jiwa. Lalu yang keempat, berinteraksi dalam bentuk memasukkan Al-Quran atas izin Allah ke dalam dada, menghafal dan menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian. Kemudian yang kelima, berinteraksi dalam bentuk hidup di bawah naungan Al-Quran. Saya akan menguraikan secara singkat masing-masing ini. Yang pertama, berinteraksi dalam bentuk membacanya dengan tartil. Masya Allah, kita sudah diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu jangan sampai umur yang segini yang kita berikan masing-masing kita, dan kita berhadapan dengan Al-Quranul Karim, lalu kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ini yang luar biasa. Namun jangan sampai kita menjadi orang yang ketika membaca Al-Quran masih ada kesalahan. Padahal usia kita sudah banyak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu menjadi orang yang open-minded, menjadi orang yang humble terkait kualitas bacaan kita. Karena ini akan menjadi kunci yang penting, sehingga kita bisa berazam untuk memperbaiki kualitas bacaan kita selagi masih diberikan kesempatan, selagi masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini humbleness ini sangat perlu pada diri kita. Kemudian setelah itu kita mengikuti program tahsin talaqi. Ini satu keharusan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tahsin talaqi, ya, improvement dari bacaan Al-Quran, ya, secara face to face. Kemudian setelah itu membiasakan selalu membaca dan menghafal Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar, sifatul huruf yang benar, dan tajwidul huruf yang benar. Ada contoh yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan dikunjungi oleh malaikat Jibril dan dievaluasi bacaan dan hafalannya oleh beliau malaikat Jibril alaihi salam. Ya, Masya Allah, bacaan dan hafalannya ini luar biasa. Karena itu kita pun sebagai pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlu mengevaluasi bacaan kita. Ya, yang tahu bacaan kita keliru adalah guru yang lebih faham tentang makharijul huruf, sifatul huruf, dan tajwidul huruf. Kemudian berinteraksi dalam bentuk memahami makna Al-Quran. Membiasakan memahami makna Al-Quran per kata ini saya kira sangat penting, khususnya bagi kita-kita yang tidak mengenyam pendidikan yang berbahasa Arab. Ya, seperti saya sendiri, ya, lebih banyak pendidikan umumnya. Nah, karena itu kita bisa mencari metodologi untuk bisa memahami Al-Quran ini secara bertahap. Ya, kita bisa gunakan tafsir per kata. Ya, bukan terjemah per kata, tapi tafsir per kata. Ya, untuk belajar dan mengingat kosakata dan maknanya. Karena kosakata Al-Quran itu berulang. Sehingga insya Allah kalau kita temukan kosakata tertentu di dalam satu surat, maka kita akan temukan kosakata itu di surat-surat yang lain. Maka Masya Allah ini adalah kemudahan yang luar biasa. Kemudian kita membiasakan memahami makna per kata, kemudian makna per ayat di dalam Al-Quran sebelum kita menghafal. Pastikan kita faham maknanya, baru kita menghafal. Kita bisa memprioritaskan ayat-ayat yang sudah dihafal sejak lama, dan kita usahakan, kita telaah, kita fahami makna-maknanya, baru kemudian menambah hafalan sekaligus dengan maknanya. Dan kita sebaiknya memahami ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan bidang kompetensi kita.
Misal bidang kompetensi kita tentang astronomi, kebumian, kesehatan, fisika, kimia, ekonomi, sejarah, linguistik, dan bidang-bidang yang lain, maka sebaiknya kita konsentrasi pula kepada ayat-ayat Al-Quran yang kita membidanginya, sehingga ini mudah-mudahan akan mudah memahaminya insya Allah. Kemudian berikutnya berinteraksi dalam bentuk menghayati kandungan maknanya dengan sepenuh jiwa. Ya. Setelah memahami makna ayat Al-Quran, maka selanjutnya adalah memahami struktur surat, kandungannya dan bagian-bagiannya dari satu surat tertentu. Ya, dan ini Masya Allah, ya, kayak misalnya surat An-Naba misalnya. Surat An-Naba itu ada struktur tertentu, pemaparan beberapa ayat, ya, berkenaan dengan An-Naba, kemudian pemaparan beberapa ayat lagi berkenaan dengan kehebatan Allah dalam menciptakan alam semesta, ya. Pemaparan beberapa ayat lagi tentang neraka dan seterusnya. Nah, ini struktur ini perlu kita fahami agar kita mudah memahami Al-Quran. Kemudian kandungannya pun juga kita perlu fahami dengan baik. Lalu menjiwai makna ayat dengan cara merasakan kesan lafalnya, ya, nuansanya, gaung iramanya, dan memahami makna-maknanya. Karena setiap surat itu berbeda-beda, kesannya itu berbeda. Ya, kalau kita baca surah Ar-Rahman, ya, kita berbeda lagi kalau kita membaca misalnya surah Al-Anfal, ya, atau mungkin misalnya membaca surah An-Naba dan sebagainya. Ini yang perlu kita fahami dan kita dalami. Lalu merenungkan makna-makna ayat dengan peristiwa-peristiwa perjalanan hidup kita, sehingga ini akan bisa mudah karena Al-Quran itu digunakan untuk hidayah. Yang keempat, berinteraksi dalam bentuk menghafal dan menjadikan Al-Quran sebagai wirid. Masya Allah, ya, setelah kita memahami maknanya, kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah mengizinkan Al-Quran masuk ke dalam dada kita. Lalu kita lakukan murajaah sebanyak mungkin sebagai wirid harian, sehingga insya Allah Al-Quran tidak meninggalkan kita. Karena itu kita perlu terus membersamai Al-Quran. Mudah-mudahan dalam hidup kita, kita bersama Al-Quran, kemudian pada saat sakaratul maut kita bersama Al-Quran, di alam kubur kita bersama Al-Quran, di padang mahsyar kita bersama Al-Quran, dan ketika kita diminta untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Al-Quran. Ya, Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran, kemudian naiklah, bacalah dan naiklah. Sungguhnya tempatmu ada di ujung bacaanmu. Masya Allah. Ya, ini yang saya kira sangat penting. Dan yang terakhir, berinteraksi dalam bentuk hidup di bawah naungan Al-Quran. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk menjalankan dan menghidupkan Al-Quran. Usahakan kita hari-harinya selalu dihiasi dengan tilawah Al-Quran, wirid murajaah, membaca tafsir, menangis karena takut akan yaumil akhir yang diinformasikan melalui banyak ayat di dalam Al-Quran. Kemudian mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran, lalu berdakwah dan memperjuangkan hidup dan tegaknya Al-Quran yang diamanahkan oleh Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita. Insya Allah. Yang terakhir, kita jadikan moto nahnu nantaliqu minal Qur'an. Kita bertolak dari Al-Quran, ya, wa nasiru bil Qur'an, dan kita berjalan bersama Al-Quran, wa nataharraku ma'al Qur'an, dan bergerak bersama Al-Quran ila iqamatil Qur'an, untuk menegakkan nilai-nilai Al-Quran. Saya kira demikian, mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.